Salam sejahtera kepada yang terhormat Bapak Bobby. Senang sekali pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan event proposal yang saya ajukan dan diselenggarakan dalam beberapa bulan ke depan. Tetapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Jessica, saya adalah mahasiswi Politeknik Sahid Kampus Roksi, dan saya adalah sebagai direktur dari event yang akan saya sampaikan pada hari ini. Nah, judul event saya adalah Jakarta in Wonderland 2022. Kenapa Jakarta in Wonderland? Karena saya terinspirasi dari Alice in Wonderland. Jadi saya ingin membuat dunia Alice itu, dunia dongeng itu ada di Jakarta. Makanya saya membuat judulnya menjadi Jakarta in Wonderland. Tujuan dari event ini adalah membuat pengunjung seakan-akan berada di negeri dongeng seperti di film-film. Jadi kalau di film Alice itu semuanya tuh kelihatan real. Dia tuh benar-benar manusianya masuk ke dalam negeri dongeng itu. Ya, yang kedua itu menjadikan tempat wisata atau tempat mengabadikan momen. Yang ketiga itu menjadikan event Wonderland pertama di Jakarta. Jadi saya pastikan saya direktur sebagai event ini adalah ini event Wonderland pertama di Jakarta bahkan di Indonesia yang baru dibikin dan gak pernah ada di Indonesia di manapun atau di bagian manapun. Jadi ini benar-benar pertama kali event ini dibuat. Waktu dan tempatnya adalah pada tanggal 28 Desember 2022 sampai 3 Januari 2023. Jamnya itu jam 10 pagi sampai jam 8 malam, tempat itu di Hall PRJ. Kenapa kita membuat eh, event ini dari tanggal 28 sampai 3 Januari? Karena di saat ini adalah kita udah survei di tanggal-tanggal yang merupakan liburan panjang. Jadi pas di saat itu juga kita pengen menggarap ya semua, nggak cuma dari Jakarta, tapi juga dari Jabodetabek. Kita pengen semua pengen yang nggak pengen liburan, orang-orang yang ingin liburan yang nggak perlu jauh-jauh tempatnya, yang pengen bagus nggak perlu jauh-jauh, harganya relatif terjangkau, bisa masuk ke dalam event event kita. Konsep acaranya adalah pasti fairy tale. Jadi kita membuat fairy tale ini yang seakan-akan di negeri dongeng dan mempunyai tema menciptakan dunia dongeng menjadi dunia nyata. Nah, jadi pada konsep acara ini adalah di depan ini kita pengen bikin persis seperti ini. Pintu masuknya ini buku besar seperti ini. Dan orang-orang juga pas ngeliat, oh wow ini Jakarta in Wonderland nih gitu. Jadi pas bener-bener awal munculnya itu bener-bener orang-orang pas masuknya itu kita udah menyiapkan kalau ini tuh event kami loh yang Jakarta in Wonderland loh di ini terus di atas teksnya itu nanti kita pengen taruh logo sponsor atau nama sponsor yang mensponsori pada event kami. Seperti itu. Lalu pas masuk dari pintu yang tadi kita akan bertemu dengan penunjuk arah. Nah, dari penunjuk arah ini adalah the down, the rabbit hole, somewhere sama Wonderland. Jadi kita ganti dan kita desain lagi sama yang desain kita sama yang ala kita gitu. Jadi Fairy House, Avatar World dan juga yang ketiga itu Wonderland. Ini adalah Fairy House. Di Fairy House ini kita bukannya melihat kalau kita itu melihat rumah peri itu kecil, tapi enggak. Kita di sini kita pengen menjadikan diri kita itu seolah-olah perih. Jadi kita itu terlihat kecil dan itu benar-benar kayak rumah kita gitu. Jadi kita pengen bikinnya benar-benar seolah-olah kita ini peri. Perinya itu yang kita pengen buat bikin juga nggak cuma dua, tapi juga kayak minimal 4. Nah, di sini ada Avatar World. Jadi kalau Avatar itu kan kayak identik dengan yang kayak warnanya biru-biru atau seperti itu dan kita pengen ambil yang tipenya dia tapi kita create lagi for something new yang benar-benar kita pengen ala kita gitu Jakarta in Wonderland. Jadi kita pengen bikinnya tuh dia nyambung atau menyatu dengan tanaman-tanaman yang 3D seperti itu terus pohon-pohonan yang ada lampu-lampu birunya terus kita juga nanti ada kayak berupa asap-asap kayak gitu. Jadi pas orang lewat tuh kayak benar-benar berada di dunia lain gitu. Nah, dari yang avatar tadi, yang pas tadi kan kayak pintu masuk ke avatar di sini. Di sebelah kiri ini kita ada jalannya avatar ini yang pinggirannya pohon-pohon dan juga lampu-lampu. Terus yang ujungnya itu bakalan bertemu sama yang sebelah kanan. Jadi di sini ada
gundukan atau tumpukan yang orang-orang bisa naik, orang-orang bisa foto, orang-orang pokoknya bisa berpose seasik dia, dan kita pakai pakai desain ini yang seolah-olah tuh kayak di ada ilusi hujan, padahal itu bukan hujan, itu adalah lampu. Jadi kita membuat ilusi seperti itu. Jadi itu benar-benar kayak ini event yang paling kita eh pokoknya kita pengen bikin beda yang dari lainnya, apa yang beda, dan tentunya yang pertama di Indonesia. Nah, di Wonderland ini kita pengen bikinnya tuh yang kayak gede-gede gitu. Jadi orang tuh kayak kecil-kecil seukuran, nggak seukuran semut, tapi lumayan kecil. Nah, lumayan kecil dan itu menjadi spot foto yang kayak keren banget. Nah, di sini ada gambar di sebelah kiri. Itu ada gambar teddy bear sama love, itu kita pengen taruh bener-bener di tengahnya Wonderland. Nah, nanti sekitar Wonderland ini kita pengen taruh yang kayak bunga-bunga besar seperti ini. Dan gak lupa juga kita pengen juga taruh sofanya. Sofa. Jadi orang-orang bisa duduk, bisa berdiri, spot foto yang mereka mau. Seperti itu. Bunganya besar-besar, terus bingkai yang kayak model-model gitu, tapi kayak bagus gitu, kayak ala-ala zaman zaman dongeng gitu. Kayak zaman dulu bercampur dengan dongeng kayak gitu. Terus di sini juga kita ada hutan buatan 3D gitu, yang pastinya orang-orang bakalan bisa duduk dan juga spot foto yang bagus di sini. Nah, lalu lanjut ke anggaran. Anggaran dana di sini kita udah buatin anggaran dananya dari perlengkapan gedung, perlengkapan dekorasi, peralatan tulis dan cetak, keamanan dan biaya konsumsi dan lain. Dan anggaran ini kita udah hitung senilai 6.049.000.000. Terus perkiraan keuntungan. Dari perkiraan keuntungan ini, kalau perkiraan tingginya kira-kira 20.000 orang dalam sehari dengan tiket penjualan 199.000 di 7 hari event ini. Misalkan event kita nggak terlalu laku, yang datang cuma 5.000 orang gitu kan. Dari penjualan tiket, kita juga di sini masih untung dan kita nggak rugi. Setidaknya kita masih bisa kepulang modal dengan apa yang kita keluarkan. Kenapa sih kita harus datang ke event ini? Yang pertama, ini event ini pastikan sangat berkesan dan juga sangat unik dan tidak ada di tempat yang lainnya. Nah, yang kedua, ini hanya berlangsung selama 7 hari. Jadi, event sebesar ini kita cuman ngadain selama 7 hari. Jadi, kayak kalian bakalan rugi banget kalau yang nggak ikut ke event ini. Sebagai pengganti tempat liburan. Pastinya, karena banyak orang yang males untuk pergi jauh-jauh. Apalagi kayak bermacet-macetan, pasti dia lebih milih tempat yang deket, yang harga terjangkau, dan juga nggak memakan banyak waktu. Terus, berlaku untuk semua kalangan. Jadi, dia nggak ada batasan umur dari anak bayi, anak kecil, orang dewasa, orang tua, semuanya bisa masuk dan bisa menikmati dalam event ini. Dan yang pastinya sangat worth it untuk dikunjungi. Nah, ini juga kita udah membuat poster Jakarta in Wonderland, posternya seperti ini, dan juga di situ masih ada template-template yang kosong, nanti kita bakalan isi sama logo sponsor kami atau nama perusahaan di sponsor kami. Seperti ini logonya kita udah membuatnya, jadi nanti tinggal dipromosiin. Ini susunan panitianya di Jakarta in Wonderland. Dengan berakhirnya presentasi saya menunggu kabar baik dari Pak Bobi dan berharap Pak Bobi dapat bergabung dengan event ini. Adanya event ini tidak hanya menjadikan spot foto yang bagus, melainkan menjadikan tempat kenang-kenangan yang tidak terlupakan. Akhir kata saya ucapan banyak terima kasih atas ketersediaan Pak Bobi yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan presentasi saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan saya. Sekian dan terima kasih.